Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya Ibu Winarsi, SHMH, serta rekan-rekan sekalian. Saya Dimas Raffi Islami. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai peran masyarakat dalam pencegahan korupsi. Pilar ketiga, tata kelola pemerintahan yang bersih. Ya. Topik ini sangat relevan dan krusial bagi kita, apalagi sebagai mahasiswa hukum. Karena itu, korupsi ini bukan hanyalah masalah aparat, tetapi sudah menjadi isu sistemik di birokrasi Indonesia. Nah, melalui presentasi ini, kita akan bedah bagaimana masyarakat bisa menjadi pilar utama dalam melawan praktik-praktik koruptif tersebut. Kita lanjut ke latar belakang. Kita langsung masuk ke konteks masalahnya. Silakan, mari kita buka bab 1, latar belakang. Seperti yang kita tahu, korupsi ini masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Dampaknya itu nyata. Mulai dari pelayanan publik yang buruk, anggaran negara yang bocor, sampai merosotnya kepercayaan kita pada pemerintah. Ya, selama ini ada stigma bahwa pemberantasan korupsi itu hanya tugas KPK, polisi, atau jaksa. Padahal faktanya korupsi itu sifatnya sistemik. Ia bisa muncul di pusat, di kementerian, di desa, bahkan di kampus kita sendiri. Nah, disitulah masyarakat punya posisi kunci. Menariknya, peran masyarakat ini sudah diakui kuat secara hukum. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto UU Nomor 20 Tahun 2001, itu jelas memberikan ruang bagi kita untuk melapor dan mengawasi. Bahkan PP nomor 43 tahun 2018 mengatur detail perlindungan bagi pelapor atau whistleblower. Jadi kita tidak lagi hanya menonton, tapi juga sudah sah menjadi aktor yang dilindungi undang-undang. Kita lanjut ke rumusan masalah. Untuk membatasi pembahasan kita, ada 3 poin utama. Yang pertama, kita akan telah landasan filosofis dan yuridisnya. Kenapa sih peran masyarakat itu wajib ada? Kedua, kita akan bahas bentuk peran nyata masyarakat, apa saja yang bisa kita lakukan selain hanya bisa mengeluh di media sosial. Dan yang terakhir, kita akan bahas tantangan dan strategi penguatannya, karena di lapangan pasti tidak semudah teori. Intinya, tujuan presentasi ini adalah merumuskan rekomendasi strategis agar masyarakat ini benar-benar diberdayakan sebagai agen pencegahan korupsi yang efektif. Masuk ke bab 2, pembahasan sebab 2.1. Secara filosofis, peran kita ini berangkat dari prinsip kedaulatan rakyat. Kekuasaan itu milik rakyat karena kita yang memberi mandat. Kita juga punya hak penuh untuk mengawasi bagaimana mandat itu dijalankan. Jadi ketika mengkritik atau melapor, posisi kita bukan sekedar mengganggu, tapi justru sedang menjalankan peran konstitusional yang menjadi bagian hakiki dari demokrasi. Masyarakat adalah subjek, bukan sekedar objek pembangunan. Secara yuridis, landasan sangat kuat. Undang-Undang Tipikor memberikan hak untuk mencari dan memberi informasi, dan PP 43 tahun 2018 menjamin perlindungan. Ini adalah bukti bahwa secara regulasi pemerintah sudah memberi ruang yang jelas bagi partisipasi kita dalam memerangi korupsi. Kita lanjut. Selanjutnya, makalah ini membagi peran masyarakat ke dalam 3 pilar utama. Ini adalah bentuk-bentuk peran nyata yang kita jalankan. Kita bahas satu persatu. Pilar pertama, kita sebut peran pengawasan publik atau the watchdog role. Ini adalah kontribusi paling langsung di mana masyarakat menjadi rem tambahan agar penyimpangan tidak terjadi. Ada 3 poin utama dalam pilar ini. Yang pertama, mekanisme pelaporan atau whistleblower. Kita harus berani melapor jika melihat indikasi korupsi. Keberhasilan sangat bergantung kepada keamanan pelapor. Di sini peran LPSK dan jaminan kerahasiaan identitas sangat krusial agar masyarakat tidak takut diintimidasi. 2. Pemantauan anggaran proyek.
mahasiswa dan masyarakat sipil bisa aktif memantau penggunaan anggaran, terutama di sektor rawan seperti pengadaan barang dan jasa. Contoh di tingkat lokal, masyarakat desa punya peran penting memantau dana desa agar tidak disalahgunakan. Ini tentang transparansi di level paling bawah. Yang ketiga, peran media massa. Jangan lupakan media. Banyak kasus besar justru terbongkar lewat investigasi jurnalistik, kolaborasi media, LSM, dan kita sebagai masyarakat umum menciptakan ekosistem pengawasan yang kuat dan memberikan tekanan sosial kepada pihak berwenang. Lalu lanjut pilar kedua, pendidikan dan pembentukan budaya anti korupsi pada subbab 2.3. Ini adalah pencegahan dari akarnya, karena korupsi sering muncul dari budaya permisif atau minimnya nilai integritas. Pendidikan ini bisa dimulai dari hal yang sederhana. Pendidikan formal dan non formal keluarga adalah sekolah integritas pertama. Kemudian di sekolah dan kampus, pendidikan anti korupsi harus diajarkan tidak hanya sebagai teori, tapi melalui studi kasus dan diskusi nyata. Di era kita, edukasi juga bisa lewat konten kreatif di media sosial. Penanaman etika publik masyarakat berperan menciptakan standar integritas yang tinggi bagi pejabat publik. Semakin tinggi tuntutan moral dari kita, semakin kecil peluang pejabat untuk menyimpang. Intinya, kita harus tanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sejak dini agar budaya anti korupsi itu mengakar kuat di masyarakat. Ya, jadi kita lanjut. Pilar ketiga adalah advokasi kebijakan dan pembangunan kelembagaan. Subbab 2.4. Peran ini lebih strategis, yaitu mendorong perubahan sistem agar celah korupsi tertutup. Contohnya ada 2, advokasi reformasi. Masyarakat sipil aktif mendorong perbaikan aturan hukum, memperketat sistem pengadaan, dan menuntut transparansi data publik. Kita bisa ikut mengawal revisi undang-undang atau peraturan pemerintah yang berpotensi melemahkan anti korupsi. Lalu yang kedua, kolaborasi multi pihak. Pencegahan korupsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh kolaborasi antara pemerintah, mahasiswa, atau seperti di kampus dan masyarakat. Pemerintah menyediakan regulasi, kampus memberi analisis dan penelitian, sementara masyarakat memberi masukan dan mengawasi. Sinergi ini akan menciptakan sistem yang jauh lebih kuat. Kita Selanjutnya, slide tantangan dan strategi penguatan. Meskipun krusial, perannya krusial, ada beberapa tantangan di lapangan, seperti ada di subbab 2.5. Tantangan utamanya rasa takut melapor, kurangnya pengetahuan hukum, dan terbatasnya kapasitas organisasi masyarakat. Untuk itu, kita perlu strategi yang komprehensif, itu implementasi tegas PP 43 tahun 2018, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kapasitas organisasi sipil, inovasi pendidikan. Lalu sebagai penutup, mari kita simpulkan peran dalam pencegahan korupsi itu sangat penting dan fundamental. Kita punya landasan hukum yang kuat dan peran cakup pengawasan pendidikan advokasi, namun kuncinya pada strategi penguatan. Maka saran saya, pemerintah itu wajib memperkuat LPSK dan menerapkan sanksi tegas bagi pelaku intimidasi whistleblower. Lalu untuk organisasi sipil harus terus meningkatkan kapasitas teknis dalam investigasi anggaran. Lalu untuk masyarakat umum atau kita, mari mulai dari diri sendiri menerapkan nilai kejujuran dan aktif menggunakan hak kita untuk mengakses informasi publik dan melapor. Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya di tangan penegak hukum, tapi sangat ditentukan oleh ketertiban aktif dan berkelanjutan dari kita semua. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.